Bayangkan jika seorang pewaris kaya raya menyamar jadi pemulung hanya untuk mencari cinta sejati. Apakah dia bisa menemukan cinta yang tulus? Simak kisahnya sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut ke cerita seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Oh, dan jangan lupa juga untuk tuliskan sholawat di kolom komentar, dan ceritakan dari mana kalian menonton video ini, supaya kita bisa saling berbagi semangat. Adrian adalah seorang pria muda yang lahir dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan kehidupan mewah yang penuh dengan segala kemudahan. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memimpin sebuah perusahaan besar yang menguasai hampir seluruh pasar di industri teknologi. Sementara ibunya, meskipun lebih rendah profilnya, selalu mendukung ayah Adrian dalam setiap langkah bisnis yang mereka jalani. Dalam keluarga Adrian, status sosial adalah segalanya. Mereka dikenal sebagai keluarga yang sempurna di mata banyak orang. Semua orang ingin berada dekat dengan mereka, mulai dari teman-teman, rekan bisnis, hingga orang-orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari kedekatan mereka. Namun, meskipun segala kemewahan itu tersedia bagi Adrian, ada rasa kosong yang tidak bisa dia penuhi. Dia merasa seperti seorang pemain dalam sandiwara yang harus terus memainkan peran yang telah ditentukan untuknya. Setiap hari dia bangun di rumah besar dengan pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada satupun yang membuat hatinya merasa utuh. Adrian memiliki segalanya, mobil mewah, koleksi barang-barang branded, liburan ke luar negeri, hingga makanan dan minuman dari restoran terkenal. Namun, semua itu terasa hampa. Seolah-olah semua yang dia lakukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan karena dia benar-benar menikmatinya. Saat Adrian menginjak usia 25 tahun, dia mulai merasa tertekan dengan segala harapan yang diletakkan di pundaknya. Ayahnya sering membicarakan tentang masa depannya dan bagaimana dia harus segera menemukan seorang calon istri yang tepat. Ayahnya selalu berkata, "Kamu harus mencari seseorang yang bisa menggantikan posisi ibumu dalam bisnis ini, yang bisa mendukung kamu menjalani kehidupan yang lebih baik." Meskipun kata-kata itu terdengar seperti nasihat orang tua biasa, Adrian merasa ada tekanan besar yang membebani dirinya. Dia merasa dipaksa untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain, bukan apa yang dia inginkan. Dia merasa seperti sedang diatur, seperti ada orang lain yang mengontrol hidupnya. Pada suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama di rumah mewah mereka, percakapan itu kembali muncul. Ayahnya memulai dengan nada serius yang khas, dan Adrian sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan. "Adrian, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Ini bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tapi juga masa depan bisnis kita. Kamu harus menemukan wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan kita." Kata-kata itu menghantam Adrian seperti petir di siang bolong. Seolah-olah seluruh eksistensinya dipertanyakan, seolah-olah kebahagiaannya hanya dianggap sebagai pelengkap kesuksesan bisnis. Ayahnya lebih melihat dia sebagai seorang pewaris daripada seorang anak yang layak memiliki kebahagiaan pribadi. Adrian merasa seperti barang dagangan yang harus segera dilelang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang dia tidak pilih. Setelah makan malam itu, Adrian merasa sangat cemas. Dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah cinta itu benar-benar ada, atau apakah semua ini hanya tentang kekayaan dan status sosial. Dia merasa seperti segala keputusan hidupnya sudah diatur oleh orang lain sejak dia lahir. Di sekolah, dia selalu dijodohkan dengan gadis-gadis yang berasal dari keluarga kaya. Mereka terlihat sempurna di permukaan, tetapi Adrian merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka tidak pernah benar-benar peduli dengan dirinya, hanya peduli pada apa yang bisa mereka dapatkan dari hubungan tersebut. Cinta, bagi mereka, adalah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang dan status. Suatu pagi, setelah diskusi panjang dengan ayahnya tentang siapa yang akan menjadi calon istrinya, Adrian memutuskan untuk keluar dari kenyamanan dunia yang telah dia kenal. Dia merasa perlu mencari jawaban atas pertanyaan besar dalam hidupnya. Apakah mungkin ada cinta yang tulus di dunia ini? Atau apakah dia hanya akan terjebak dalam permainan sosial yang tak berujung? Adrian tahu, hidup dalam kekayaan memang memberi banyak kemudahan, tetapi di balik semua itu, dia merasa sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat siapa dirinya.
Semua orang hanya tertarik pada apa yang bisa dia berikan. Ada banyak orang yang menyukainya karena hartanya, tetapi Adrian merasa seolah-olah semua itu adalah kepalsuan. Satu-satunya hal yang benar-benar dia inginkan adalah menemukan seseorang yang melihat dirinya bukan karena kekayaan yang dimilikinya, tetapi karena siapa dia sebenarnya sebagai seorang pribadi. Adrian mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa menemukan seseorang yang mencintainya tanpa mempedulikan status sosial atau uang. Tetapi bagaimana mungkin itu terjadi dalam dunia yang penuh dengan manipulasi dan kepalsuan seperti yang dia alami? Bagaimana dia bisa tahu jika seseorang mencintainya karena dirinya sendiri atau karena kekayaannya? Setelah malam yang penuh kebingungan itu, Adrian memutuskan untuk melakukan hal yang tak terbayangkan oleh orang lain. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai orang biasa, bahkan lebih rendah dari itu, seorang pemulung. Dia ingin hidup seperti orang biasa dan melihat apakah ada orang yang benar-benar peduli padanya tanpa melihat status sosial. Ini adalah langkah besar dan sangat berisiko, tetapi Adrian merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Dia tidak ingin lagi terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan. Dia ingin mengalami dunia yang jauh berbeda dari kenyamanannya, dan lebih dari itu, dia ingin mencari seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Adrian tahu langkah ini bisa membuatnya kehilangan segalanya. Dia bisa kehilangan reputasi keluarganya, dia bisa kehilangan segala kemewahan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban atas pertanyaan besar dalam hidupnya. Dia merasa jika dia terus hidup di dunia yang penuh dengan kemewahan, dia tidak akan pernah menemukan cinta sejati. Maka, dengan tekad yang kuat, Adrian mulai menjalani hidup barunya sebagai pemulung di jalanan, berharap bisa menemukan jawaban yang selama ini dia cari. Adrian memulai perjalanan baru dalam hidupnya dengan langkah yang penuh ketegangan. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di luar rumah mewahnya, dunia yang ia kenal terasa sangat berbeda. Ia tak lagi bisa menikmati kenyamanan yang selama ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya. Rumah megah, mobil mewah, dan segala fasilitas yang ada di sekelilingnya terasa jauh sekali. Sekarang, dia hanya memiliki sepotong pakaian lusuh yang menutupi tubuhnya dan sebuah kantong plastik bekas yang menjadi teman setianya di jalanan. Dia berpura-pura seperti orang lain, berusaha menyembunyikan identitas aslinya dengan tujuan untuk merasakan hidup seperti orang biasa. Hidup di jalanan adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi makan malam mewah di restoran bintang 5, atau tidur di kasur empuk di rumah besar. Di luar sana, Adrian harus bertahan dengan apa yang ada. Pagi-pagi sekali, dia mulai mengumpulkan sampah-sampah di sepanjang jalan untuk mencari botol plastik bekas atau kardus yang bisa dijual. Semua yang dia lakukan terasa aneh, tetapi dia tahu ini adalah bagian dari eksperimennya. Adrian ingin merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kekayaan, tanpa nama besar, tanpa status. Ia ingin tahu apakah ada orang yang peduli padanya hanya karena dirinya, bukan karena status sosialnya. Suatu hari, ketika Adrian sedang duduk di sudut jalan, memandangi sekeliling dengan perasaan hampa, ia bertemu dengan Nadia. Nadia adalah seorang gadis muda berusia sekitar 23 tahun, dengan rambut panjang yang disanggul rapi. Ia berjalan dengan langkah cepat, membawa sebuah tas belanja kecil yang sudah sedikit robek. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Adrian melihatnya hanya sebagai seorang gadis biasa, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Nadia tidak peduli dengan penampilan Adrian yang lusuh dan kotor. Dalam pandangannya, Adrian adalah seseorang yang membutuhkan bantuan, seperti banyak orang lainnya di jalanan. Adrian merasa heran. Biasanya, orang-orang di sekitarnya akan menghindari pemulung seperti dirinya, atau bahkan menganggapnya tidak ada. Tetapi Nadia tidak. Dia menghampirinya dengan senyum tulus, memberinya sekotak nasi yang baru saja dibelinya dari warung dekat situ. "Makanlah," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu rasanya kelaparan, lebih baik kita saling berbagi." Adrian terkejut. Ia tidak mengerti mengapa seorang gadis muda yang jelas berasal dari kelas sosial yang lebih baik mau memberikan makanannya kepada seseorang yang bahkan tak dikenalnya. Biasanya, dalam dunia yang ia kenal, orang-orang hanya peduli pada diri mereka sendiri. "Kenapa kamu mau membantu aku?"
Tanya Adrian dengan suara yang sedikit ragu. Nadia tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Aku sudah lama melihatmu di sini. Aku tahu, hidup itu nggak selalu mudah. Tapi setidaknya kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Jawabnya dengan mantap. Adrian merasa ada ketulusan yang mendalam dalam kata-kata Nadia. Tanpa sadar, ia mulai merasa sedikit lebih baik. Meskipun perasaan aneh mulai muncul di hatinya. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Adrian mulai merasa nyaman berbicara dengan Nadia. Ia menceritakan sedikit tentang hidupnya yang sebenarnya, meskipun ia tidak menyebutkan statusnya yang sebenarnya. Nadia tidak pernah bertanya lebih dalam tentang siapa dia, dan hal itu justru membuat Adrian merasa lebih dihargai. Nadia hanya tertarik untuk mendengarkan cerita hidupnya, tentang masa lalunya, tentang perjuangannya di jalanan, dan tentang harapan-harapan yang ia miliki di masa depan. Adrian merasa dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa ada yang menilai atau berharap lebih dari dirinya. Ternyata, Nadia adalah seorang gadis yang sederhana namun penuh semangat. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari tempat mereka bertemu. Hidupnya jauh dari kata mewah, bahkan bisa dibilang penuh dengan tantangan. Nadia sering bekerja berjam-jam dengan gaji yang pas-pasan untuk menghidupi dirinya dan adik-adiknya yang masih kecil. Meskipun kehidupannya serba kekurangan, Nadia tidak pernah kehilangan harapan. Ia selalu berusaha untuk tetap positif, percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Dalam dunia yang keras ini, Nadia selalu berpegang pada prinsip untuk tidak mudah menyerah. Adrian merasa terkesan dengan keteguhan hati Nadia. Suatu ketika, setelah berbulan-bulan mereka saling berbagi cerita dan tawa, terjadi sebuah peristiwa yang menguji hubungan mereka. Seorang teman Nadia yang bernama Rina, yang juga bekerja di kafe yang sama, melihat Nadia duduk bersama Adrian. Rina yang mengetahui latar belakang keluarga Nadia yang cukup mapan, merasa heran mengapa Nadia mau bergaul dengan seorang pemulung. Nadia, kenapa kamu mau buang-buang waktu dengan orang seperti itu? Kamu bisa dapat pria yang lebih baik, yang lebih mapan, ujar Rina dengan nada mencemooh. Jangan kamu biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang gak ada masa depannya. Nadia hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, aku lebih memilih seseorang yang bisa melihat hati aku, bukan hanya melihat penampilannya saja. Namun, kata-kata Rina tetap menghantui Adrian. Ia merasa tidak nyaman, tetapi Nadia tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang lain. Baginya, kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan luar atau status sosial. Meskipun Adrian merasa sedikit tersinggung, ia tahu ada sesuatu yang sangat istimewa dalam diri Nadia. Tidak banyak orang yang bisa melihat lebih dalam dan mencintai seseorang tanpa memandang latar belakang atau harta. Seiring berjalannya waktu, perasaan Adrian terhadap Nadia semakin tumbuh. Dia mulai menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada gadis sederhana ini, yang selama ini hanya menganggapnya sebagai teman. Namun, hatinya yang tertutup oleh segala kekayaan dan kemewahan mulai membuka sedikit demi sedikit karena ketulusan Nadia. Adrian mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya, kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Dengan Nadia, ia merasa bebas dari semua beban yang ada. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita, dan bahkan tentang impian mereka yang mungkin tak akan pernah terwujud. Tetapi yang terpenting, mereka berbicara tentang perasaan mereka terhadap satu sama lain. Adrian merasa bahwa akhirnya dia menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena harta, tetapi karena siapa dirinya. Namun, ia masih terjebak dalam dilema. Haruskah ia mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya kepada Nadia? Akankah Nadia menerima dia apa adanya, jika dia tahu bahwa dia adalah pewaris dari sebuah kerajaan bisnis besar? Adrian sudah merasa nyaman dengan hidup yang sederhana. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya bersama Nadia, berbicara tentang banyak hal, mulai dari impian mereka, hingga topik-topik ringan yang membuat mereka tertawa bersama. Dia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nadia bukan hanya seorang gadis yang baik hati, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa diterima dan dihargai tanpa memandang kekayaan atau status sosialnya. Adrian merasa telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Seseorang yang melihat dirinya bukan berdasarkan apa yang dia miliki, tetapi berdasarkan siapa dia sebenarnya. Namun, semakin lama mereka bersama, semakin banyak rasa cinta tumbuh di hati Adrian. Di satu sisi,
Dia merasa bahagia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada yang menghakimi. Di sisi lain, perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Meskipun dia merasa nyaman bersama Nadia, dia tahu bahwa dia menyembunyikan kebenaran besar tentang siapa dirinya. Dia berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda, seorang pemulung yang hidup sederhana, padahal dia adalah seorang miliarder yang pewaris sebuah perusahaan besar. Adrian mulai merasa takut bahwa jika Nadia tahu siapa dirinya yang sebenarnya, dia mungkin akan merasa dikhianati. Nadia selalu berbicara tentang ketulusan dan cinta sejati, dan Adrian mulai khawatir bahwa kebenaran ini bisa menghancurkan hubungan mereka yang semakin berkembang. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja, Adrian mengajak Nadia makan malam di sebuah restoran mewah. Nadia sebenarnya merasa sedikit aneh karena Adrian tiba-tiba mengajaknya ke tempat yang sangat mewah. Padahal selama ini mereka hanya menghabiskan waktu di tempat-tempat sederhana. Namun, karena rasa penasaran yang besar, Nadia akhirnya setuju. Mereka memasuki restoran yang indah dengan pencahayaan yang lembut, meja-meja elegan, dan suasana yang sangat kontras dengan kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan kesederhanaan. Restoran ini bukan tempat yang biasanya mereka kunjungi. Semua itu terasa sangat mewah, dan Nadia merasa sedikit canggung. Namun, Adrian duduk dengan tenang, seolah tidak ada yang berbeda. Adrian melihat ke arah Nadia dengan senyum yang sedikit gugup. "Aku ingin kamu tahu satu hal, Nadia," katanya dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. "Aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bukan pemulung. Dia berhenti sejenak, berusaha mengumpulkan kata-kata yang tepat. Nadia menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara penasaran. Adrian menarik napas panjang. "Aku adalah pewaris sebuah perusahaan besar. Semua yang kamu lihat selama ini, hidupku yang sederhana, itu adalah bagian dari penyamaran." Nadia terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Adrian. Adrian melihat ekspresi wajah Nadia yang berubah. Dia bisa melihat rasa terkejut yang mendalam di mata Nadia. Nadia terdiam, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Adrian melanjutkan, "Aku merasa sangat terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan. Semua orang hanya melihatku karena kekayaanku, bukan karena siapa aku sebenarnya. Jadi, aku memutuskan untuk menyamar, untuk hidup seperti orang biasa. Aku ingin melihat apakah ada orang yang bisa mencintaiku tanpa melihat hartaku." Suasana hening sejenak. Tidak ada suara selain suara dentingan sendok dan piring yang diletakkan oleh pelayan restoran. Nadia akhirnya mengangkat wajahnya, masih dengan ekspresi bingung. "Kamu bukan pemulung?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Tapi semua yang aku lihat, semua yang kita alami bersama, itu semua bohong." Nadia merasa sedikit terluka, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Adrian merasa hatinya teriris saat melihat reaksi Nadia yang begitu terkejut. "Aku tidak ingin menipu kamu, Nadia," katanya dengan penuh penyesalan. "Aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, tanpa memandang kekayaanku. Dan aku merasa kamu adalah orang yang bisa melihat itu." Adrian meraih tangan Nadia, mencoba mencari dukungan, meskipun dia tahu dia telah merusak segala sesuatu yang telah mereka bangun bersama. Nadia menarik tangannya dengan lembut, seolah dia belum siap untuk menerima kenyataan yang baru saja terungkap. "Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa," jawab Nadia, suaranya penuh kebingungan. "Selama ini aku menganggap kamu adalah seseorang yang sangat baik, yang selalu peduli dengan orang lain. Aku tidak tahu harus bagaimana jika kamu ternyata seorang miliarder." Adrian merasa sesak di dadanya, seolah seluruh dunia runtuh begitu saja. "Aku minta maaf jika ini membuatmu kecewa," ujar Adrian dengan nada berat. "Aku hanya takut bahwa jika aku jujur padamu, kamu tidak akan pernah mau berbicara dengan aku lagi." Nadia menatapnya dengan mata penuh kebingungan, bingung antara perasaan kecewa dan rasa iba. "Aku tidak tahu jika ini yang kamu inginkan," kata Nadia, "tapi aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Malam itu terasa sangat panjang. Mereka duduk berdua, dengan perasaan yang sangat berbeda. Adrian menunggu dengan cemas, sementara Nadia terdiam, berusaha mencerna semua yang baru saja dia dengar. Tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan kebingungannya. Ia merasa seperti hidupnya telah berubah dalam sekejap. Selama ini, dia menganggap Adrian sebagai seseorang yang tulus,
yang memahami kesulitannya, yang memahami dunia jalanan tempat dia berasal. Namun, kenyataan yang baru saja dia dengar membuatnya merasa bingung. Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Adrian? Ataukah dia jatuh cinta pada citra yang dibangun oleh Adrian tentang dirinya sendiri? Beberapa saat kemudian, Nadia akhirnya berbicara. "Aku butuh waktu," katanya dengan suara rendah. "Aku butuh waktu untuk berpikir tentang ini semua. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini, atau apakah aku bisa terus bersama kamu setelah semua yang aku dengar." Adrian mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Nadia. Aku tidak bisa memaksamu untuk segera menerima ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Bukan karena apa yang aku miliki, tetapi karena siapa kamu." Nadia hanya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Adrian merasa tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah malam yang panjang itu, Adrian pulang dengan hati yang penuh keraguan. Dia tidak tahu apakah Nadia akan memaafkannya, atau jika hubungan mereka bisa bertahan. Nadia, di sisi lain, merasa bingung antara perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya terhadap Adrian dan rasa dikhianati oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Dia menghabiskan waktu selama beberapa hari untuk berpikir, merenungkan keputusan yang harus dia buat. Apakah dia akan bisa menerima Adrian yang sebenarnya, atau apakah dia harus melepaskan perasaan yang sudah tumbuh dalam dirinya? Pada akhirnya, beberapa hari kemudian, Nadia menelepon Adrian. "Aku sudah memikirkan semuanya," katanya, suaranya terdengar lebih tenang. "Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menerima semua ini, tapi yang aku tahu adalah aku tidak bisa melupakan semua kenangan indah yang kita bagi bersama. Aku mencintaimu, Adrian. Meskipun aku merasa bingung, aku tahu bahwa cinta itu bukan tentang uang atau status. Cinta itu tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain." Adrian mendengar kata-kata itu dengan lega, dan meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya, dia merasa bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk melanjutkan hidup bersama, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Cinta sejati bukan dilihat dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati yang kita berikan. Terkadang, kita harus melewati perjalanan yang tidak mudah untuk menemukan cinta yang tulus. Jadi, teman-teman, jangan pernah ragu untuk membuka hati dan percaya pada kebaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.